Penggunaan kertas sudah menjadi hal yang lazim di berbagai sektor seperti perkantoran dan sekolah. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2020, sampah kertas menyumbang sekitar 12% dari total sampah di Indonesia. Sementara itu, 43% limbah kertas masih belum terkelola dengan baik. Di sudut Jalan Cicendo, terdapat komunitas yang tidak hanya melihat potensi dari tumpukan sampah kertas, tetapi juga potensi dari mereka yang terbatas, ialah Cemara Paper. Bergerak dalam ruangan kecil di sudut sekolah luar biasa Negeri Cicendo, Kota Bandung, Cemara Paper melihat tumpukan kertas bekas sebagai awal bagi mereka yang belum mendapatkan kesempatan. Cemara Paper lahir dari wanita penyandang tunadaksa bernama Asti Gustiasih. Keterbatasan yang dimilikinya justru tidak menghalangi Asti dalam berkarya dan menyebarkan inklusivitas. Jangan kenali kami karena keterbatasannya, tapi kenali kami karena karya dan kemampuannya. Berawal dari pelatihan yang dibina oleh Bio Farma, dan terdiri dari beberapa teman disabilitas, ada Loveface, Daksa, dan Netra. Kalau orang lain ya berkarya itu melalui seni, melalui musik. Kalau ibu mengekspresikan diri, jadi bagaimana cara mengolah sampah itu menjadi produk yang bernilai jual. Sampai saat ini baru buku ya, buku yang memang banyak pesanan untuk keluar, baik untuk di dalam kota, baik untuk corporate, ya itu baru buku saja. Supaya daur ulang itu bisa menjadi jangan menjadi sampah ya. Jangan menjadi sampah, jadi kalau bisa didaur ulang menjadi produk yang berguna gitu. Dalam perjalanan mendirikan Cemara Paper, Asti tidak sendiri. Ia ditemani oleh Toto Sumanto, suami sekaligus pendiri Cemara Paper. Saya punya pemahaman disabilitas itu bisa berkembang dan bisa maju dengan satu catatan. Catatannya apa? Yaitu ketika disabilitas itu harus dibantu dengan orang-orang yang normal dalam artian inklusi. Nah, disitulah ruang kita untuk bisa saling memberi dan mengisi. Di mana kekurangan disabilitas itu kita bisa bantu. Dan kita pun nggak boleh merasa istilahnya merasa lebih. Karena disitulah peran kita bahwa ternyata oh kita ini diperlukan itu memang udah itulah tempat kita gitu loh sebenarnya dalam berkehidupan mungkin itu. Banyak anak-anak yang belajar datang, termasuk mahasiswa pun banyak yang belajar ke sini. Tujuannya apa? Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, kan itu bekal kami. Berbagai macam kerajinan telah dibuat oleh Cemara Paper, dari membuat buku, kipas kertas, aksesoris, bahkan kemasan daur ulang. Kerajinan-kerajinan tersebut tidak akan lahir jika tidak ada tangan yang berkarya. Zia dan Suci, yang merupakan siswa dari Sekolah Luar Biasa Negeri Cicendo, kerap ikut serta dalam produksi kerajinan Cemara Paper. Membuat kertas, apalagi? Oh, membuat bunga dan buku. Terus? Membuat bunga, mendaur ulang untuk menjadi uang. Saya bahagia bisa membuat bunga dan membuat buku. Oke. Saya pelukis dan melukis. Oke. Cemara Paper bekerja sama dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Cicendo dalam menuai kepedulian terhadap bumi dan juga sahabat disabilitas. Nurisma, selaku guru dan penanggung jawab kelas souvenir Sekolah Luar Biasa Negeri Cicendo, mengutarakan bahwa kerjasama ini dapat menghasilkan dampak yang positif bagi siswanya.
Awal mulanya Bio Farma sudah bekerja sama lebih dulu dengan Cemara Paper. Nah, kemudian pada tahun 2019 Bio Farma memindahkan Cemara Paper di SLB Negeri Cicendo. Jadi secara tidak langsung Bio Farma bekerja sama dengan SLB Negeri Cicendo untuk menempatkan Cemara Paper di sini untuk daur ulang kertas. Jadi secara tidak langsung kerjasama itu terjalin antara Cemara Paper dengan SLB Negeri Cicendo melalui Bio Farma. Hal yang paling penting yang didapatkan oleh siswa kami adalah task komitmen terhadap tugas. Itu mungkin sebagai soft skill yang sangat diperlukan untuk kepribadian seorang anak menuju kemandirian. Selain itu juga mereka memiliki hard skill untuk daur ulang kertas. Jadi mereka punya keterampilan yang bisa meningkatkan kepercayaan dirinya untuk tampil di tengah-tengah masyarakat bahwa saya juga memiliki sesuatu yang bisa saya banggakan. Saya punya skill seperti itu. Tantangan terbesarnya tidak semua iduka mau bekerja dengan anak berkebutuhan khusus. Karena untuk bekerja dengan anak berkebutuhan khusus itu sebetulnya tidak susah, namun mereka menganggap itu menjadi sesuatu yang sulit dengan berbagai hambatan yang mungkin akan mereka hadapi, misalnya komunikasi, kemudian pemahaman siswa kami terhadap tugas-tugas yang dituntut dalam iduka tersebut, seperti itu. Sebetulnya mereka sudah skeptis sebelum mereka mencoba terjun dulu, seperti itu. Iya, dampak kolaborasinya, dampaknya sangat besar dan sangat positif. Anak-anak kami, terutama di kelas souvenir ini, berangkat dari anak-anak yang memiliki kepercayaan diri yang rendah, gitu. Mereka yang tidak tahu potensi saya itu apa. Bahkan saya yakin di antara mereka itu tadinya tidak menyadari potensi mereka di bidang souvenir, gitu, di bidang daur ulang kertas, gitu. Setelah masuk di kelas souvenir bekerja sama dengan Cemara Paper, mereka ternyata merasa mampu, merasa bisa, itu sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Yang tadinya tidak mau tampil di depan orang, dia berani tampil di depan orang, dia mau berkomunikasi dengan anak-anak normal, baik anak kecil hingga orang dewasa. Seperti itu, dan itu adalah soft skill yang sangat berharga yang bisa didapatkan oleh murid-murid saya. Saya berharap saya bisa membekali anak-anak lebih banyak skill, hard skill maupun soft skill, menyiapkan mereka untuk apapun yang mereka mau. Bersama Sekolah Luar Biasa Negeri Cicendo Kota Bandung, Cemara Paper mampu mewujudkan misinya, tidak hanya mengubah limbah menjadi karya, tetapi juga membangun rumah yang kreatif dan inklusif. Mereka percaya bahwa setiap tangan yang berdaya untuk berkarya dan setiap produk membawa pesan kepedulian bagi bumi.